Sebelum kita mulai, pastikan kamu udah like video ini dan subscribe buat dapat update video horor lainnya. Kalau kamu punya cerita seram, jangan ragu buat kirim ke email yang ada di deskripsi. Oke, siap? Yuk kita mulai. Pernah dengar tentang Alas Purwo? Hutan di ujung timur Pulau Jawa ini bukan cuma sekadar tempat wisata biasa. Ada cerita kalau siapapun yang masuk ke dalamnya sendirian bisa tersesat dan gak pernah ditemukan lagi. Tapi, kenapa? Apa yang sebenarnya ada di dalam sana? Alas Purwo, yang secara harfiah berarti hutan purba, adalah salah satu taman nasional tertua di Indonesia. Tapi bukan itu yang bikin tempat ini terkenal. Masyarakat sekitar percaya kalau ini adalah gerbang ke dunia lain. Banyak orang yang mengaku mendengar suara-suara aneh, melihat sosok gaib, atau bahkan mengalami kejadian yang sulit dijelaskan secara logika. Alas Purwo luasnya sekitar 43.000 hektar. Itu artinya, kalau lu nyasar di dalam sana, kemungkinan ditemukan lagi hampir 0%. Jalan setapak yang ada di hutan ini sering berubah sendiri, seperti labirin yang nggak ada ujungnya. Banyak pendaki atau warga yang masuk ke dalam hutan, lalu tiba-tiba menemukan diri mereka berada di titik awal tanpa sadar sudah berjalan berjam-jam. Tapi bukan itu yang bikin tempat ini mengerikan. Banyak warga sekitar percaya kalau Alas Purwo bukan cuma dihuni oleh binatang liar, tapi juga oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Bukan cuma sekadar hantu biasa, tapi penghuni lama yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Konon, di dalam hutan ini ada sebuah kerajaan gaib. Kerajaan ini bukan seperti istana yang bisa lo lihat dengan mata telanjang. Tapi bagi mereka yang punya penglihatan lebih, kerajaan ini katanya berdiri megah di dalam dimensi lain. Banyak yang pernah mengalami kejadian aneh saat masuk ke dalamnya. Ada yang merasa diawasi meskipun nggak ada siapa-siapa di sekitar mereka. Ada yang melihat bayangan hitam besar bergerak di antara pepohonan. Tapi saat diperiksa, tidak ada apa-apa. Bahkan ada yang mendengar suara orang berbicara dalam bahasa yang enggak mereka kenal, seperti bisikan samar yang datang dari balik semak-semak. Yang bikin makin seram, ada beberapa orang yang mengaku mendengar suara gamelan di tengah malam. Suara itu terdengar jelas, seakan-akan ada sebuah upacara besar yang sedang berlangsung di dalam hutan. Dan kalau lo nekat mencari sumber suara itu, lo nggak akan pernah kembali. Salah satu cerita paling terkenal datang dari seorang pencari kayu yang mengaku pernah melihat sebuah desa di dalam hutan. Desa itu terlihat normal. Ada rumah-rumah kayu yang berjajar rapi. Ada suara ayam berkokok. Bahkan, dia melihat beberapa orang sedang beraktivitas di depan rumah mereka. Ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian. Ada seorang lelaki tua duduk di bangku kayu, menghisap rokok lintingan. Ada anak kecil yang berlari-lari kecil sambil tertawa pelan. Dia sempat berpikir kalau mungkin dia nyasar ke pemukiman warga yang ada di pinggiran hutan. Tapi saat dia berkedip, desa itu menghilang. Bukan hanya orang-orangnya, tapi seluruh bangunan juga lenyap seolah tidak pernah ada di sana. Yang tersisa hanya pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi dan suasana hutan yang kembali sunyi. Dan yang bikin dia makin merinding. Dari sudut matanya, dia melihat bayangan hitam berdiri di antara pepohonan, mengawasinya dalam diam. Setelah itu, dia lari sekencang mungkin dan bersumpah tidak akan pernah kembali ke dalam hutan itu lagi. Beberapa tahun lalu, sekelompok mahasiswa datang ke Alas Purwo untuk melakukan penelitian. Mereka adalah tim dari Fakultas Kehutanan dan Antropologi, ingin meneliti ekosistem di dalam hutan serta mencari tahu tentang mitos-mitos yang berkembang di masyarakat sekitar. Mereka bukan orang sembarangan, mereka sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Pokoknya, mereka siap menghadapi kemungkinan terburuk. Awalnya, perjalanan mereka berjalan lancar. Mereka menemukan beberapa jenis tumbuhan langka, mencatat perubahan suhu dan kelembaban,
serta mendokumentasikan jejak-jejak hewan liar. Tapi ketika mereka semakin masuk ke dalam hutan, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Saat hari mulai beranjak sore, GPS mereka tiba-tiba error. Layarnya berkedip-kedip dan arah yang ditunjukkan selalu berubah-ubah. Mereka mencoba beralih ke kompas, tapi jarumnya malah berputar sendiri tanpa arah. Awalnya, mereka masih berpikir logis. Mungkin ada gangguan magnetik atau sesuatu yang mengganggu sinyal. Tapi saat mereka memutuskan untuk kembali ke jalur awal, mereka malah kembali ke tempat yang sama berulang kali. Seakan-akan hutan ini berubah bentuk dan menyesatkan mereka tanpa mereka sadari. Mereka mulai panik, tapi berusaha untuk tetap tenang. Salah satu dari mereka, Reza, yang dikenal paling rasional dalam kelompok, mencoba mengingat petunjuk dari warga setempat sebelum mereka masuk hutan. Kalau kalian tersesat di alas Purwo, jangan pernah jalan sendirian. Dan kalau kalian merasa berjalan dalam lingkaran, duduklah sejenak, tenangkan diri, karena bisa jadi kalian sedang dimainkan. Mereka akhirnya memutuskan untuk duduk diam di tempat, menarik napas, dan menenangkan diri. Tapi justru di saat itulah mereka menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Di kejauhan, di antara pepohonan rimbun, mereka mulai melihat sosok-sosok manusia berdiri diam, jauh tapi cukup jelas. Mereka berpakaian seperti penduduk desa. Ada yang memakai baju lurik seperti petani, ada yang mengenakan kebaya, ada juga yang mengenakan kain jarik. Tapi ada satu hal yang aneh, wajah mereka kosong. Bukan hanya tanpa ekspresi, tapi benar-benar kosong. Seperti topeng tanpa mata, hidung, dan mulut. Mereka berdiri diam, menghadap ke arah para mahasiswa, tidak bergerak sedikit pun. Salah satu dari mereka, Dito, memberanikan diri untuk mendekat sambil berusaha berbicara dengan nada sopan. "Permisi Pak, Bu, kami tersesat. Bisa tolong tunjukkan jalan keluar?" Tidak ada jawaban. Mereka masih berdiri diam, sama sekali tidak bergerak. Tapi tiba-tiba, salah satu dari sosok itu bergeser ke samping, bukan dengan berjalan, tapi seperti melayang. Dan saat Dito mendekat sedikit lagi, mereka semua menghilang dalam sekejap. Mereka mulai benar-benar panik. Mereka berusaha memanggil bantuan lewat radio komunikasi, tapi yang mereka dapatkan hanya suara statis. Malam semakin gelap, dan hawa di dalam hutan berubah menjadi sangat dingin, lebih dingin dari seharusnya. Suara binatang malam yang biasanya ada di hutan mendadak hilang. Tidak ada jangkrik, tidak ada burung hantu, tidak ada suara angin. Sunyi. Seolah-olah hutan ini menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Mereka memutuskan untuk terus berjalan, memilih satu arah secara acak dengan harapan bisa keluar dari tempat itu. Mereka berjalan selama 12 jam tanpa henti. Dan anehnya, setiap kali mereka berhenti dan menyalakan GPS mereka, meskipun layarnya terus berkedip-kedip, jalur yang mereka tempuh hanya berputar-putar di tempat yang sama. Seolah ada sesuatu yang membuat mereka tidak bisa keluar dari hutan itu. Baru saat matahari mulai terbit, mereka akhirnya melihat tanda-tanda kehidupan. Mereka menemukan sebatang pohon besar yang sangat familiar. Pohon yang mereka lihat di awal perjalanan. Dengan sisa tenaga terakhir, mereka berlari menuju jalan setapak sampai akhirnya berhasil keluar dari hutan. Begitu mereka sampai di luar, sinyal ponsel mereka kembali normal. GPS bisa digunakan dan kompas kembali berfungsi. Tapi yang bikin mereka merinding, saat mereka mengecek kembali jalur perjalanan mereka di GPS, jalur mereka hanya berputar-putar di satu titik, seakan-akan mereka berjalan di tempat yang sama, berulang kali. Seolah ada sesuatu yang menahan mereka agar tidak bisa keluar, sampai akhirnya membiarkan mereka pergi. Beberapa orang percaya kalau di dalam alas Purwo ada sebuah gerbang yang bisa membawa manusia ke dimensi lain. Ada banyak cerita tentang orang yang tiba-tiba menghilang di dalam hutan dan muncul di tempat yang jauh dari lokasi awal.
Salah satu kisah paling terkenal adalah seorang pria yang masuk ke alas purwo untuk berburu. Dia berjalan selama beberapa jam tanpa menemukan satupun hewan buruan. Saat dia sadar, hari sudah mulai gelap dan dia memutuskan untuk pulang. Tapi saat dia keluar dari hutan, dia tidak berada di tempat awal dia masuk. Sebaliknya, dia muncul di sebuah desa yang tidak dikenalnya. Desa itu sepi, rumah-rumahnya terlihat tua dan ditumbuhi lumut. Tidak ada orang sama sekali. Saat dia berbalik untuk kembali ke hutan, jalannya sudah hilang. Dia akhirnya mencoba berjalan lurus, dan setelah beberapa jam, dia tiba di jalan raya. Saat dia bertanya kepada seorang warga setempat, dia kaget karena ternyata dia sudah berjalan lebih dari 50 km dari titik awalnya. Dan anehnya, dia tidak merasa kelelahan sama sekali. Seolah waktu berjalan dengan cara yang berbeda di dalam hutan itu. Nah guys, itu tadi beberapa kisah mengerikan tentang alas purwo. Hutan ini memang menyimpan banyak misteri yang sampai sekarang belum bisa dijelaskan. Apakah tempat ini benar-benar dihuni oleh makhluk gaib? Atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan yang tidak kita ketahui? Kalau kalian suka cerita-cerita horor dan misteri kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Kita bakal bahas lebih banyak kisah mengerikan lainnya di video berikutnya. Dan kalau kalian punya pengalaman seram di alas purwo atau tempat angker lainnya, jangan ragu buat kirim cerita kalian ke email yang ada di deskripsi. Siapa tahu cerita kalian bakal kita angkat di video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan pernah masuk ke alas purwo sendirian